Oke. Halo Mas Titan. Halo ya, Ya, gimana Mas kabarnya, Mas Titan? alhamdulillah sehat. Ya gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku sehat-sehat aja nih Mas. Kayak, aku pengen ngobrol nih sama Mas Titan. Jadi, aku dengar-dengar itu kan Mas Titan pernah ikut lomba ya? Iya betul. Nah, mungkin boleh tahu nih, Mas Titan dulu lombanya ikut apa aja ya? Oh iya, aku juga agak lupa ya. Coba diurutin kita ikutin. Dulu itu pertama pernah ikut di Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Itu nama lombanya Invifest ke-6 gitu. Waktu itu masuk ke kategori mobile apps. Nah, alhamdulillah waktu itu lomba pertama, terus juga juara pertama. Alhamdulillah. Terus yang kedua itu ada juga namanya Indoneris keempat waktu itu juga nasional sama kayak yang pertama. Juara 2 waktu itu, mobile apps juga. Kemudian kalau lingkup kampus waktu itu sempat ikut yang di prodi kayak gelar karya mahasiswa prodi sistem informasi, itu pernah ikut, tapi masuknya UI UX. Itu alhamdulillah waktu itu ada satu teman juga namanya Zahro, itu juara 1 di UI UX prodi. Terus kalau yang paling baru itu waktu itu ikut namanya Sahabat Ganjar. Itu lingkupnya atau skalanya DIY Jateng, jadi bukan nasional gitu. DIY Jateng, jadi modelnya kayak hackathon gitu, dia hackathon mobile apps, dan alhamdulillah waktu itu juara 1 juga. Itu ya, terakhir itu sih. Kalau yang paling baru lagi waktu itu kalah. Ya, kadang memang naik turun gitu ya musik. Memang kayak gitu siklusnya. Nggak apa-apa lah, memang pengalaman yang diperlukan. Betul. Kalau boleh tahu itu lombanya itu kayak gimana ya Mas? Yang jenis lombanya itu seperti apa ya? Iya, kalau tadi kan lebih banyak ke ini ya, mobile apps. Jadi fokusnya ke software development. Jadi ya ngoding gitu ya, kayak ngoding. Tapi selain ngoding juga ada bahasan dari sisi bisnisnya gitu, karena kan aplikasi terus di lombanya itu juga dibahas bagaimana cara mengelola ditinjau dari segi bisnisnya kayak gitu. Terus juga desainnya kayak startup gitu. Jadi kalau startup itu kan ada 3 unsur gitu ya, ada hustler, hipster, hacker gitu. Hustler yang bagian urus bisnisnya, manajemennya, hipster yang bagian promosi, bagian desain dan sebagainya, buat mengemas bagaimana biar lebih menarik gitu ya. Nah, kalau yang hacker ini dia lebih fokus ke development dari produknya itu sendiri, produk dari softwarenya itu. Ya kurang lebih kalau lomba juga yang selama ini aku ikut kayak gitu. Oh, berarti itu harus bertiga ya Mas Titan? Iya, rata-rata lomba yang tak ikutin itu minimal 2, maksimal 3. Oh, Kayak gitu. terus kalau kebanyakan itu temanya apa ya Mas? Nah, itu kalau temanya ini dinamis, jadi tergantung dari penyelenggara. Kadang-kadang ada nih yang spesifik masalah keuangan misalnya, financial gitu, Mungkin ada juga yang minta tentang edutech, tentang pendidikan. Ada juga yang membebaskan tema gitu ya, asalkan dia mobile apps itu juga ada.
Jadi ya nggak bisa jadi patokan gitu, harus temanya apa, itu tergantung negara gitu. Nah ini kan tadi Mas Titan ikut beberapa lomba ya, itu masih projectnya sama atau ganti project ya Mas tiap lomba? Nah ya kalau yang tadi tak ceritain itu produknya sama, jadi memang berkesinambungan gitu. Jadi beratnya apa ya, dari lomba yang pertama misalnya menang gitu ya, oke, tapi kan walaupun menang biasanya tetap ada saran, ada kritik dari dewan juri gitu kan. Nah itu bakal jadi modal tuh buat lomba berikutnya, jadi kayak ada peningkatan, ada improvement gitu buat lomba berikutnya. Jadi produknya jadi lebih sempurna gitu karena udah dikasih saran dari dewan juri di lomba sebelumnya. Oh, berarti memang tiap ikut lomba itu semakin mendevelop gitu ya, semakin diperbaiki gitu. Iya betul. Nah berarti itu awalnya dulu berarti Mas Titan itu memang udah merancang gitu ya sama timnya, atau dari mulai lomba pertama? Iya, jadi ide muncul pertama tuh ya pas di lomba pertama itu. Saat bareng-bareng waktu itu, kalau istilahnya brainstorming gitu ya, nyari ide apa gitu. Nah udah dapet satu, dan ya selagi lomba-lombanya itu tidak mensyaratkan bahwa tidak boleh produk yang sudah pernah menang, nah itu kita pakai aja terus itu. Kecuali kalau dari lombanya sendiri udah kasih peraturan gitu ya, peraturan kalau ini produknya udah pernah menang di lomba X, ya sudah berarti nggak boleh dipakai di lomba ini. Oh, ada yang kayak gitu ya. Berarti kebanyakan timnya Mas Titan itu mencari yang boleh, yang udah pernah ikut lomba tempat lain gitu ya? Iya betul. Soalnya apa ya, kalau tim tuh cocok-cocokan gitu loh, kayak jodoh. Karena nggak bisa setiap lomba, ya mungkin ada yang bisa gitu, ada yang bisa tiap lomba bikin tim baru dengan susunan baru. Tapi kalau aku pribadi udah dapat feel-nya gitu loh. Jadi komunikasinya gampang. Mirip kayak, anggap aja kok kayak tugas kelompok ya Mas Titan ya. Iya betul. Jadi kalau udah sama itu kedepannya enak gitu koordinasinya gitu ya. Iya, sama udah kayak tahu ibaratnya karakter orangnya gitu kan. Betul sekali. Terus kalau biasanya itu berapa lama ya mendevelop? Dulu awal lomba kayak gimana Mas Titan? Ya, waktu awal lomba itu dari panitianya mensyaratkan udah ada prototipe gitu kan. Kalau udah ada prototipe kan ibaratnya ya memang sudah ngoding gitu kan. Waktu itu persiapan 1 bulanan, dan itu sebenarnya masih kurang juga sih. Jadi walaupun 1 bulan udah dirancang gitu ya, kayak timeline-nya, ngerjainnya pekan ini ngerjain ini, pekan berikutnya ngerjain apa, tetap aja di H-1 itu tetap harus ngoyo gitu, jadi kayak begadang gitu. Perjuangan namanya mesti. Ya, 1 bulan mungkin kurang sih sebenarnya. Belum itu kalau kepotong kuliah gitu ya, tugas. Betul. Iya betul. Jadi paling bisa tuh ya malam itu kerjainnya. Siap. Berarti konsepnya tuh ngerjainnya udah dibagi tugas gitu berarti Mas kan? Iya. Jadi kan pagi ya kita kan anggapannya pagi sampai sore kan ada kuliah nih. Ya mungkin ada yang kuliah, ada yang nyambi kerja dan sebagainya gitu kan. Jadi kan waktu yang ibaratnya semuanya bisa santai, maksudnya bisa komunikasi WhatsApp di grup gitu kan, bisa intensnya malamnya gitu. Iya kayak betul Google sih. Meet, Google Meet itu biasanya juga malam. Iya. Nah itu berarti kayak bagi waktu gimana itu Mas Titan?
Nah itu dia. Makanya tadi kenapa cocok-cocokan sama timnya itu, ya salah satunya tentang masalah pembagian waktu itu, manajemen waktu lah ya. Manajemen waktu. Jadi waktu itu masih kondisi pandemi gitu ya, maksudnya masih pembatasan di mana-mana gitu loh. Nah otomatis kan semuanya mengandalkan Google Meet lah, terus grup WhatsApp dan sebagainya. Nah membagi waktunya, ya kita bikin timeline bareng-bareng, bikin plottingan tugas, bikin target bareng kayak gimana. Nah dan harus ada yang ibaratnya monitoring progres itu loh. Jadi mungkin ngerjainnya secara asinkronus sih, enggak kita Google Meet, enggak langsung Google Meet terus kita ngerjain bareng, enggak. Jadi kadang-kadang misah, ada yang lagi slow, misalnya jeda kuliah gitu siang, itu dikerjain, terus nanti ngabarin di grup progres ini udah dikerjain. Ya kayak gitu ibaratnya. Karena memang udah niat mau lomba, kan kalau udah niat mau lomba harusnya udah tahu kan kalau misalnya betul. harus ekstra lah ngerjain. Jadi ya komitmen itu. Itu sih. Betul sekali sih. Nah itu kan tadi 3 tim ya Mas, itu pembagian gimana aja tuh? 3 orang pembagian gimana aja pastikan? Kayak yang tadi aku jelasin di awal itu yang ada peran hustler, hipster, hacker. Jadi yang hustler itu yang bagian manajemennya, bagian bisnisnya. Terus yang hipster ini bagian bagaimana cara mengemas produknya, promosinya, terus mungkin juga UI UX. Nah itu juga masuknya ke hipster. Nah kalau yang hacker, nah dia yang ngodingnya, dia yang pengembangan softwarenya kayak. Nah itu awalnya Mas Titan mencari tim itu awalnya udah pada jago-jago atau gimana itu Mas Titan? Atau bertahap bareng gitu? Pasti waktu itu aku milih yang punya potensi apa ya? Bukan mahir tapi dia punya basic gitu loh. Punya basic, misalnya ada itu kan 3 nih, aku terus ada Zahro sama Mas Ilham. Itu aku kenapa ngontak mereka, ada Zahro sama Mas Ilham itu karena di lingkungan ya teman ini tahu gitu loh, aku udah tahu dia punya minat di sini, dia bisa ini. Walaupun mungkin belum terlalu mahir, yang penting aku tahu kalau dia punya basic gitu. Kalau basic kan ibaratnya tinggal nanti pengembangannya gimana cepat. Itu sih. Oke, kan pengalaman ada banyak ya. Mungkin kalau tips nih dari Mas Titan ya, siapa tahu kayak ada yang berminat mau lomba kan, kayak langkah-langkahnya kayak gimana, persiapannya seperti apa gitu. Mungkin Mas Titan mau menyampaikan. Yang perlu dipastikan dulu itu tujuan ikut lomba itu apa. Nah, kalau kita yang di Amikom ini kan ada salah satu ini ya, jalur lulusan non skripsi. Dan jalur non skripsi itu salah satunya lewat lomba gitu, lomba yang skalanya nasional dan menang. Itu salah satu tujuan. Tapi bisa juga ditambahi dengan tujuan-tujuan lain. Misalnya itu bisa buat jadi ladang bikin portfolio, karena kan kalau di dunia IT keahlian seseorang itu bukan diukur dari bukan dari gelar, bukan dari apa, tapi diukurnya lewat portofolio yang pernah dia kerjakan. Dan itu yang membuat dunia industri atau mungkin perusahaan yakin untuk merekrut kita. Itu bisa dijadikan salah satu motivasi, yaitu membangun portofolio. Bisa juga niat tujuannya ditambahin, kayak misalnya buat nambah-nambah uang jajan juga bisa. Lumayan kalau menang ditabung, bisa buat
jajan gitu kan, lumayan juga bisa. Nah itu kalau tujuan yang pasti yang harus dipastikan juga itu tujuan. Kemudian yang kedua itu tentang brainstormingnya. Jadi kayak apa kita mau bawa ide apa, kita mau bawa aplikasi apa gitu. Dan itu juga perlu validasi. Jadi kayak nggak cuman asal kita ide, tapi kita juga perlu ada yang namanya riset, entah dari jurnal, entah dari berita, entah dari survei langsung. Nah itu bisa divalidasi di situ idenya. Setelah kita udah dapat ide nih, nah kita baru nih mulai nyari tim. Ibaratnya siapa aja sih yang teman sekitarku yang ibaratnya bisa merealisasikan ide yang udah aku rancang ini gitu. Dicari tuh yang potensial. Bagus lagi kalau nyaman juga gitu loh. Maksudnya kayak udah kenal dekat. Oh itu lebih enak lagi tuh. Tuh. Nah, setelah tim terbentuk, nah mulai deh daftar lomba. Daftar lombanya ya jangan cuma satu, tapi banyak biar ibaratnya peluang untuk menangnya itu juga semakin banyak gitu loh. Tuh. Terus jangan lupa tentang manajemen waktunya. Manajemen waktu yang tadi aku bilang tadi kan, ada kuliah, mungkin ada yang nyambi kerja dan sebagainya. Itu jangan diabaikan juga, karena kan tujuannya ya lomba bukan tujuan utama gitu. Kita punya kehidupan lain. Nah itu jangan lupa tentang manajemen waktu. Ini barangkali itu aja sih. Sama pastikan kalau kita ikut lomba, kita walaupun kalah misalnya, kita harus ambil entah saran, entah kritik dari dewan juri, biar nanti di lomba berikutnya kita ada improvement gitu. Entah dari sisi produknya, entah dari sisi bisnisnya dan sebagainya. Barangkali itu sih kalau ya yang selama ini aku jalani kayak gitu. Wah, mantap sekali ya tips-tips dari Mas Titan. Semoga bermanfaat lah ya buat teman-teman juga yang mau ikut lomba ke depannya. Semoga bisa mengikuti jejaknya Mas Titan dan kawan-kawan. Ya, lebih bagus. Kalau bisa lebih bagus lah ya. Kalau bisa lebih bagus lagi gitu. Oh iya, kalau ke depannya Mas Titan ada rencana mau ikut lomba lagi? Kalau keinginan pasti ada gitu. Kalau keinginan pasti ada, cuman ya nanti dilihat lagi dari segi waktunya, dari segi target kan. Kita kan, aku udah semester 2 nih. Oh iya. Jadi kan mikir target gue apa nih, masuk lomba terus gitu sih. Tapi kalau secara keinginan ada sih. Ya tetap semangat lah Mas Titan. Insya Allah dapat yang terbaik. Amin. Oke. Terima kasih ya Mas Titan telah berbagi ilmunya terkait lomba-lomba, juga tips-tipsnya tadi juga semoga bermanfaat lah ya buat teman-teman dan aku dan buat juga Mas Titan juga. Terima kasih kembali. Oke, mungkin aku sudahi dulu ya Mas. Untuk wawancaranya ya. Terima kasih. Terima kasih Mas Titan. Terima kasih.